Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terutama sekali kembali kita saling mengingatkan tentang kondisi saudara-saudara kita saat ini di Palestina, masih terus berjuang membela kehormatan umat Islam, yaitu mempertahankan kesucian kota ketiga, kota suci daripada umat Islam. Maka dalam hal ini paling kurang hendaklah kita senantiasa dalam setiap doa-doa kita sisipkan permintaan kepada Allah agar saudara-saudara kita di sana senantiasa dikuatkan oleh Allah, diberikan kesabaran, dan yang terpenting daripada doa itu adalah kita meminta kepada Allah agar mengetuk pintu hati para pemimpin negara-negara Islam, para penguasa negeri-negeri Islam, agar dapat melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah konkret dan nyata serta segera untuk menyelesaikan persoalan di sana. Jadi Imam Malik pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, seandainya ada satu doa yang Allah berikan kepadamu, yang seandainya engkau pakai satu doa itu pasti makbul, diterima oleh Allah, maka untuk siapa doa itu akan engkau gunakan?" Imam Malik menjawab, "Saya akan menggunakan doa itu kepada pemimpin umat Islam. Saya tidak mendoakan doa itu untuk saya, untuk keluarga saya. Tapi seandainya ada satu doa itu langsung makbul, saya akan menggunakan doa itu untuk pemimpin umat Islam. Karena seandainya pemimpin itu baik, satu negara rakyat baik. Kita kalau pemimpin kita baik di Indonesia itu 250 juta rakyat Indonesia bisa baik. Maka mendoakan pemimpin itu adalah sunnah para ulama salafus saleh, mendoakan kebaikan kepada mereka. Maka adalah kita gunakan doa kita dalam beberapa hari ini terkhusus untuk para pemimpin negara-negara Islam agar terketuk pintu hatinya melakukan langkah-langkah konkret dan nyata bersama menyelesaikan persoalan Palestina dengan Israel. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya alhamdulillah kita pada maghrib yang berbahagia ini saya mendapatkan satu kehormatan berada di salah satu masjid yang favorit di kota Loksmawe, di Masjid Jami Lancang Garam. Ya. Kami di sana di Banda Aceh selalu mengikuti berita, kajian-kajian, acara-acara dari sini, dan kami sangat senang melihat bahwa di sini sangat makmur sekali, dan terutama kajian-kajiannya itu diisi oleh memang para asatidz, para ustadz, para tengku yang top ya, yang memang pakar dan ahli di bidangnya masing-masing. Maka melihat kemakmuran masjid ini, saya menarik untuk membahas pada kesempatan yang singkat ini tentang bagaimana cara memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid
agar masjid itu betul-betul makmur dan tercapai tujuan serta fungsinya sebagaimana diinginkan dalam Islam. Nah, contoh terbaik dalam memakmurkan masjid itu adalah tidak ada lain melainkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memakmurkan Masjid Nabawi di Madinah. Itu contoh terbaik bagi siapapun yang ingin masjidnya itu makmur. Nah, kalau kita melihat kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakmurkan Masjid Nabawi, yang pertama sekali kita akan melihat sejarahnya bahwa Masjid Nabawi ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membangun Masjid Quba. Jadi begitu Rasulullah sampai ke Madinah, sebelum masuk pusat kota Madinah itu, Rasulullah ke Quba dulu. Di sana beberapa hari, kemudian membangun Masjid Quba, namun tidak selesai, cuman pondasinya dibangun. Rasulullah diperintahkan segera masuk pusat kota Madinah. Nah, sampai di kota Madinah, Rasulullah masuk ke sana. Kemudian onta Rasulullah itu langsung berjalan atas perintah Allah dan berhenti di salah satu tanah, sepetak tanah tempat dikeringkan kurma, dan di sana ada kuburan-kuburan lama punya orang musyrik. Ternyata onta Rasulullah di situ berhenti. Kaswa namanya, ya. Nama onta Rasulullah itu Kaswa. Berhenti di situ. Maka dengan demikian disitulah Rasulullah membangun masjid yang hari ini kita sebut dengan Masjid Nabawi, pas di depan rumah salah seorang sahabat senior Rasulullah yang kuburannya di Eropa. Ada yang tahu siapa namanya? Sahabat Nabi yang kuburannya di Eropa, di Istanbul, ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Pas di situ. Bagaimana cara Rasulullah membangun Masjid Nabawi? Secara pembangunan itu sangat sederhana sekali. Ini kita lihat secara pembangunan dulu, kemudian cara memakmurkan. Secara pembangunan Masjid Nabawi itu sangat sederhana sekali. Luasnya itu sekitar 35 meter, 30 kali 35. Mungkin sebesar ini lebih kurang atau lebih kecil, ya, lebih kecil atau lebih besar. 35. 30 kali 35. Itu luasnya Masjid Nabawi. Proses pembangunannya itu langsung dengan tangan Rasulullah bersama para sahabatnya. Sama-sama bangun, meskipun dalam kondisi lelah, capek, tapi begitu antusias. Dinding-dindingnya itu dari tanah liat seperti biasa, batu bata agak besar. Kemudian tiang-tiangnya, ya, itu dari pohon kurma, dan tidak ada atap, terbuka, lepi. Atap itu cuman sedikit bagian mihrab. Bagian mihrab ini, saf depan ini. Itu dasarnya. Ya, dasarnya itu seperti itu. Cuman di mihrab saja, di bagian depan ada sedikit atap. Itu pun tidak secara khusus, tidak secara cuman ditaruh pohon tukok kurma, dia tukok nah. Pelepah kurma. Dia akan tukok peduk susun. Di depan cuman. Jadi di setengah ke belakang enggak ada atap. Dia lepi. Langsung alami, AC alami, ya. Dan lantai pasir. Di lantai tidak ada semen, tidak ada keramik, apalagi ambal seperti kita ini, ya, ini dahsyat sekali, sudah sangat istimewa. Jadi pasir. Makanya ada hadis
datang Arab Badawi kencing di dalam Masjid Nabawi. Kenapa dia kencing? Dia apa namanya, alami aja jawabannya. Ya saya lihat ini kan pasir. Kenapa saya dilarang kencing di sini? Memang enggak ada semen, enggak ada keramik, apalagi granit, apalagi macam-macam lah. Teknologi ni kan canggih-canggih dah kan. Sampai ada granit itu yang lagi kaca kan. Ukuran sudah sembahyang hanya dia pakai jakrung tembus pandang. Di kala leonel ikut. Nah, Rasulullah Masjid Nabawi seperti itu, pasir. Maka dulu para sahabat itu kalau salat pakai sendal. Dia untuk menyoda hurung kadang-kadang ke sembahyang pakai tilap baik hira. Apalagi sembahyang bak kubu memang pakai sendal. Ya. Jadi dulu memang pakai sendal solat. Sangat sederhana sekali. Sesederhana itu. Kemudian di pinggirnya itu, di bagian sebelah sana, lagi nyoju, itu dibuat rumah-rumah Rasulullah mususun, dan nempel dengan Masjid Nabawi sebelah kiri masjid. Dibuat rumah-rumah Rasulullah kecil. Kalau lagi rumah dayo, satu rumah Rasulullah itu ukuran satu kamar kita, ukuran 3x6, kecil. Kalau Rasulullah solat itu solat malam sering kena Aisyah tepeh, kena sempit dah. Kalau kita masuk ke rumah Rasulullah itu, kita angkat tangan langsung kena atap nyamban. Makanya ketika rumah Rasulullah itu diroboh, ya, ketika rumah Rasulullah itu diroboh, disatukan, dimasukkan ke Masjid Nabawi itu, banyak ulama salaf protes. Di antaranya Imam Sa'id bin Musayyib. Kata Imam Sa'id bin Musayyib, ya laita law tarakuha. Nangis Imam Sa'id bin Musayyib, ya Allah, seandainya mereka meninggalkan rumah Rasulullah itu, jangan disentuh-sentuh, jangan diroboh-roboh, agar umat Nabi Muhammad generasi-generasi ke depan bisa melihat bagaimana rumah nabinya. Rumah yang sangat sederhana sekali, yang kecil. Kalau Rasulullah itu rumah, kalau kita kamar yang untuk anak-anak, kamar kecil. Itu dibuat sebelah kiri Masjid Nabawi. Dan masjid ketika itu enggak ada lampu, enggak ada pencahayaan seperti ini. Jadi di masjid malam ya enggak ada lampu. Jadi caranya biar ada sedikit cahaya itu dibakar setiap menjelang maghrib itu, dibakar ranting-ranting kering, ranting-ranting kayu di luar masjid. Nah, dibakar ranting-ranting itu yang sudah kering, dibakar biar masuklah sedikit cahaya ke dalam masjid. Jadi remang-remang dalam masjidnya. Hanya dia bak kedai kopi remang-remang dalam masjid. Sehingga ada jamaah perempuan yang salah masuk saf. Nah, jamaah perempuan subuh leh kiban cara semangat tak kena ukur ada jamaah urina. Berdiri dia di samping sahabat. Keun sahabat, ini enggak sembahyang. Ada sahabat yang tidak tahu bahwa tidak boleh lagi bicara dalam salat itu. Keun sahabat, kok kena orang urina ikut dia. Oh, ragam ya. Baru geser ke belakang dia. Dan pintunya dua. Pintu masuk Rasulullah, satu pintu jamaah laki-laki dan perempuan. Kemudian karena sudah berdesak-desak ditambah satu lagi. Jadi 3 pintu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Enggak ada lampu. Baru ada pencahayaan itu ketika datang Tamimud Dari, pelaut. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, Tamimud Dari ini yang berjumpa dengan Dajjal. Karena dia pelaut dia. Nah, Tamimud Dari ini masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Datang dia ke Madinah. Dia pelaut. Jadi pengalamannya sudah banyak lah. Kalak rata mataboh nanggro kerja. Jadi masuk dia ke Masjid Nabawi, dia lihat gelap Masjid Nabawi. Maka dia bawa anak buahnya, dia perintahkan taruh pelita.
Jadi datang tamim dari siang, langsung dia perintahkan taruh pelita, tarik dari ujung di ujung, tarik dalur. Tarik dalur, tarik dalur, tarik dalur, tarik dalur, dan di tali itu diikat pelita-pelita kecil. Kemudian ditaruh minyak zaitun. Dulu kan enggak ada minyak bumi. Kalau di Timur Tengah pakainya minyak zaitun, kalau di barat pakainya minyak paus. Minyak bumi itu baru tahun berapa ditemukan. Jadi diikat seperti itu. Taruh minyak zaitun. Begitu maghrib masuk Rasulullah, ternyata cantik sekali dengan lampu itu dibuat oleh Tamim Ad-Dari. Cantik sekali. Begitu dilihat Rasulullah, kata Rasulullah, man nawwara hadha nawwarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang telah memberikan cahaya ini? Siapa orangnya? Mudah-mudahan Allah berikan dia cahaya di dunia dan di akhirat. Kan jangan khawatir membangun masjid itu, jangan khawatir memberikan cahaya masjid, mempercantik masjid, jangan khawatir. Dapat cahaya dalam kubur, dapat cahaya di dunia, dapat cahaya di akhirat. Itu doa Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, so kan ada darah baru ya? Ya, ada lagi darah baru. Kebetulan ketika itu Tamim Ad-Dari sudah punya istri. Jadi secara pembangunan Masjid Nabawi itu sangat sederhana sekali. Tidak ada nampak zukhruf atau zakharif, artinya kemegahan, ukiran-ukiran. Maka saya tertarik masjid ini, di depannya polos ini. Ini bagus. Masjid itu harus polos di depannya. Ya kalaupun mau dibuat biar ada nilai estetikanya, dibuat yang minimalis lah. Jangan banyak renek-renek di mihrab itu, jangan banyak tulisan. Walaupun tulisannya Al-Quran, makruh. Dalam fikih itu dikatakan makruh. Zukhruf itu makruh. Renek-renek. Kenapa makruh? Bisa mengganggu kekhusyukan. Tulis pulang kad labiknya, kad itu bagus ya. Tapi kalau ditaruh di sini ada tingkat kad itu, kita 1 jam baru tahu kita apa tulisannya. Padahal cuma Al-Fatihah tulis. Jadi ada orang sholat, sambil dia sholat dia lihat kad itu. Nyohoi cuennya nyokiban. Lu semayang baru mohok, oh maka mohor rupanya Al-Fatihah. Jadi dia sholatnya dia bukan khusyuk, terfokus ke termasuk warna. Lalu nalimang warna Pak Mihrab. Dari hijau, warna kuning, hitam, hijau macam. Itu makruh sebenarnya. Ya. Termasuk juga yang solat pakai baju warna-warni dia ulang sembahyang. Mengkarak go likut, bak dicek warna dia apa ribu warna baju ni. Alenya bekna tulisan belum foto calek. Pah likut ayo makmum lawan dayo nyan sambil sembahyang sambil ikat go je dalam foto ni. Jadi itu zukhruf ya. Jadi sederhana sekali. Walaupun memang secara amanah ilmiah kita sampaikan, para ulama berbeda pendapat tentang zukhruf itu, tentang masjid bermegah-megah. Kalau jumhur ulama mengatakan jangan bermegah-megah. Masjid tetap dibangun kokoh bagus, tapi jangan bermegah-megah. Tapi ada juga ulama cerita orang lain baik tak kencing dapat mak cik orangnya. Ada juga ulama mengatakan harus bermegah-megah masjid, biar tidak ada bangunan, biar rumah Allah lebih megah daripada rumah kita, bangunan kita. Itu pertimbangan sebagian ulama. Yang pegah kecil itu megah-megah, tapi yang pegah sederhana. Nah, tapi secara umum inilah kondisi Masjid Nabawi dari segi pembangunan. Sederhana sekali.
Tetapi meskipun sederhana, kemakmurannya itu dahsyat, membludak jamaah, penuh. Jamaah. Nah, bagaimana cara Rasulullah memakmurkan masjid itu? Ini penting kita lihat ya. Yang pertama, ada enggak yang tahu siapa muazzin Masjid Nabawi? Nah, yang depan Bilal bin Rabah, satu. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, sekarang Abdullah bin Ummi Maktum, dia kena jadual kapan ditaruh sama Rasulullah? Gak yang kena sif pajan. Yang tahu? Pada waktu subuh. Azan pertama atau azan kedua? Kan subuh ada 2 kali azan. Abdullah bin Ummi Maktum di mana taruh? Azan pertama. Berarti sekitar 20 minit, 15 minit sebelum subuh. Ada yang tahu enggak Abdullah bin Ummi Maktum itu bisa lihat atau enggak? Buta dia. Dia bisa lihat. Menyogenanya orang buta. Beile subuh belum pun melehu sang begnya mengkarat. Karena dia tadi enggak bisa melihat, susah kerja. Tapi oleh Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum ini, orang buta ini, ditaruh di subuh dan azan pertama. Kira-kira apa ke? Karena suaranya yang tinggi sekali dan indah, menyonaura. Bani malam pohpe baik pohpe malam kau pohpe tepuk malam pohpe. Nah, model orang lagi yang kau pohpe baik. Di tengah jam tu azan, yang azan Abdullah bin Ummi Maktum. Yang di tengah jam malam menyoidinga azan Abdullah bin Ummi Maktum tu budak. Tu buat tu kata. Ya. Azan Abdullah bin Ummi Maktum. Menyo azan bak gedanyo ladu lenca dai kok berat awai dai. Kok berat awai dai. Lenca dai juga tungak jaga tubuh ni. Menan di azan mutamah geding. Jadi cara pertama Rasulullah memakmurkan masjid, maka jawaban daripada riwayat ini adalah muazzinnya yang pertama. Harus betul-betul diperhatikan. Harus betul-betul punya suara yang tinggi, yang indah. Kalau ibarat di luar masjid, perusahaan-perusahaan besar itu, perusahaan-perusahaan besar, raya perusahaan orangnya, ujung tombaknya itu di mana biar dia hidup perusahaan itu? Di sales, di marketingnya. Kiban cara pegahaba, cara pangkat urung yang sales dia tu cara pegahaba apa. Itu yang nyu tak dobel lain dunia, kena sales yang pas. Urung pangkat kok. Itu ujung tombaknya. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka muazzin yang dipilih oleh Rasulullah, meskipun dia orang buta, meskipun waktu subuh, meskipun azan pertama, berubahnya karena dia punya suara emas yang tinggi dan indah. Justru Bilal bin Rabah bagus juga suaranya, ditaruh azan kedua. Maka konsep Rasulullah memakmurkan Masjid Nabawi yang pertama dengan muazzin. Dia tak fikir muazzin Rasulullah tu telak cerung ke. Alah, muazzin tak penting, tak dijak ron aja. Baik dia ron aku ke ron juga. Ai sosona ai kata modek ke mana cara azan. Memang betul-betul diatur oleh Rasulullah. Yang lain pun hanya lagak sula.
Yang ahli Al-Quran fahana la Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu kalau dia baca Al-Quran, Rasulullah itu nangis ruh mata. Tapi untuk Muazzin ini mesti betul-betul pas, bertinggi, lagak bertinggi. Ayah bunuh betul-betul. Nah, ini yang pertama. Ya. Maka dana-dana gampung itu sedekat sekarang kan sudah enak, sekarang langsung itik lah gampung gitu, sisi miliar lebih itu harus ada di situ biaya untuk petugas muazzin di menasah. Saya nggak ngomong di sini sudah pas ya, di menasah itu benar. Yang muazzin penting yang dianggap sepele. Kata Rasulullah, al-muadzin atwalu a'naqa yaumal qiyamah. Muazzin itu orang yang paling panjang lehernya di hari akhirat. Paling panjang daku. Apa makna paling panjang daku? Nanti di hari akhirat ketika triliunan manusia berkumpul, ya dia tak kalah mandum dah yang pulam yang model-model dah yang Aceh yang buntok-buntoknya kan. Ada ya, stunting tu mana ada. Tapi Allah berikan kelebihan kepada muazzin, dia tinggi, kalau mendu. Sebagaimana suaranya itu menjangkau banyak orang setiap dia azan, maka Allah berikan kelebihan dia di hari akhirat. Goknya kelebihan kalau mam nyatayo yang handam pernah azan, hanapa kakak anu belum ya, hanam tu member kau dia. Jadi muazzin yang pertama. Yang kedua baru imam. Pada masa Rasulullah, saat Rasulullah masih sehat, masih kuat, Rasulullah tidak pernah melepaskan posisi imam. Langsung sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang suara Rasulullah cantik, tartil. Jadi yang kedua, imam harus betul-betul dipilih, diseleksi. Minta yang betul-betul berpah. Kiban ukuran imam yang pahnya? Yang pertama, bacaannya harus betul. Tajwid. Apa itu tajwid? Peke ikhfa, peke iqlab, peke izhar. Nyen pinggiran tajwid. Yang tajwid sebenarnya makharijul huruf wa sifatuha. Makhraj dan sifat huruf. Nyo ikhfa, iqlabnya nyen pinggiran. Man nyo urut dia yang ubud yang pernah ada masalah ke dasar. Yang pertama, bacaannya itu harus pas. Karena Al-Quran ini bilisanin Arabiyyin mubin. Nya dapat protes dah yo. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab. Maka cara baca Al-Quran harus lagi cara urut Arab. Hanya dengan cara orang Aceh. Waladhdallin kalin dah yo lin. Dapat agak melha-lha baju upah-upah mana harus cara orang Arabnya hanya dah protes dia. Oh kamu orang Aceh kamu cara Aceh madang merintah-rintah macam baca itu bilisanin arabiyyin mubin. Jadi bagaimana agar kita bisa baca Al-Quran dengan cara orang Arab? Makhraj dan sifat huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus tartil. Karena diperintah oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, harus tartil. Harus tartil. Ya, harus tartil. Ada bermangatlah. Lagi benar memberikan mangat. Yang kelih, yang keberikan. Kelih untuk imam, untuk imam lah. Harus usahakan yang hafiz. Nyujud betul-betul dia perlu juz. Karena Al-Quran ini, kita kalau masuk dalam Al-Quran sudah lengkap, mushaf 30 juz. Itu kita seperti travelling. Apa makna travelling? Jalan-jalan.
Itu salah satu keindahan Al-Quran. Kita masuk dalam Al-Quran itu seperti jalan-jalan. Apa makna masuk dalam Al-Quran itu seperti travelling atau seperti jalan-jalan? Tergantung imam. Al-Quran itu 30 juz itu dia bawa kita jalan-jalan. Dia bawa kita ke cerita Nabi Yusuf. So, kita jalan-jalan ke kehidupan Nabi Yusuf. So, dia bawa kita ke cerita Ashabul Kahfi. Kita jalan-jalan ke kehidupan Ashabul Kahfi. Dia bawa kita jalan-jalan ke surga. Dia baca surat yang berhubungan dengan surga seperti Ar-Rahman. Dia bawa jalan-jalan kita ke surga. Dia baca surat Qaf tentang neraka. Gutari neraka siksa. Dia bawa jalan-jalan kita ke neraka. Itu tugas imam. Menyoet at-takatsur saya mata. Yang keenan dia jalan-jalan tapi sikit saya. Enggak lepas tahu dia. Dia umpama semua yang kaen jomblang saya dia tak ada. Itu tugas imam itu. Kalau maghrib okeylah, memang suara sendiri baca ayat-ayat surat-surat pendek. Jadi Al-Quran itu memberikan kita wawasan, memberikan kita ilmu buat jalan-jalan. Maka harus hafiz. Sesekali dia bawa kita cerita tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Dia baca surah Al-Insan. Sekali-sekali dia bawa cerita bagaimana proses manusia lahir. Dia bawa surat lain. Sekali-kali dia bawa cerita Bani Israel. Dia baca surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain. Buat jalan-jalan kita. Itu yang keberapa tadi? 3. Usahakan dia hafiz. Dan kemudian berikutnya hafiz sekalian dia tahu artinya. Dia tahu artinya. Apa yang dia baca itu sangat pengaruh. Cara membedakan imam tahu arti apa yang dia baca, karena punya imam hana khusyuk, nyangka pasti makmum hana khusyuk. Sederhananya seperti itu. Maka kalau imam khusyuk, imam tahu apa yang dia baca, insya-Allah ada hana 100% makmum gedepa, tapi mau pada draw gedepa. Pengaruh cara kalau imam itu tahu arti apa yang dia baca. Kenapa pengaruh? Kalau dia tahu arti, dia akan menyesuaikan iramanya. Kalau dia senang baca tentang surah Yusuf, nya lagi cerita aja cara baca. Dan dia tahu arti lagi cerita aja. Jadi dia pilih ikut. Oh, nyo sang tengah cerita. Ada hana depa ni, ada depa terceramah kamu hol hanya cerita berarti. Ketika dia baca tentang ayat-ayat surga, dia menyesuaikan bunyinya. Tentang surga lebih lembut becut, lebih oh nyo sang tentang surga. Dia dah tahu nyo tengah lembut dah tu, dia tengah tentang surga. Ketika dia baca Qaf, surat Qaf tentang neraka, maka suaranya dia lantangkan. Rumahnya dek biasa yang ada lagi yang baca tanya tentang neraka yang melanggar tubuhnya. Nah, itu fungsi imam besar, tugas dia tidak sederhana. Tapi kalau imam enggak tahu arti, kadang-kadang meskipun dia hafiz atau suaranya bagus, kalau dia tidak tahu arti, membalik-balik. Yang seharusnya yang merintak mendek-dek kat neraka, karuh mendek-dek kat surga. Karena dia tidak tahu arti. Atau datar aja pu cerita ayatnya pu Bani Israel, pu orang beriman, pu ahli surga, pu neraka sama ratakan aja. Nah, itu fungsi imam itu. Setelah dia hafiz, dia harus tahu arti Al-Quran yang dia baca. Negeri yang makmum lagi hancit, cukup nikmat menyertai apa yang kita baca, cukup nikmat sembahyang. Salat itu bagi Rasulullah itu istirahat. Coba Rasulullah kalau perintahkan Bilal untuk azan, bagaimana cara perintahkannya? Nakun Bilal azan atau apa? Enggak, lafaz Rasulullah, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan solat. Solat itu istirahat bagi Rasulullah. Menyebutnya ada sembahyang baru istirahat. Belum lagi tarawih baru sah. Dia tarawih, alhamdulillah baru istirahat. Rasulullah enggak demikian.
Justru solatlah istirahat. Maka trip sama jum-jum kerana yang istirahat manduk dia enggaklah istirahat. Mankiban agar solat kita itu seperti solat yang seperti Rasulullah betul-betul istirahat lah. Tenang tak? Yang kata rotes memang tenang tak? Kau istirahat. Tidak ada cara lain. Harus tahu arti apa yang kita baca. Dahsyat dah sembahyangnya. Jadi apa arti? Kenapa yang minta doa ba walinya wali je. Mupo mendang apa arti sembahyang bacanya doa terbaik dalam sembahyang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku kuserahkan semua kepada Allah. Cipegah dia, dah doa lebih lagak daripada penyerahan total diri kepada Allah. Jadi tanya pergi makmum, perhen harus ada apa? Apa yang imam baca atau paling kurang apa yang dah baca dalam sembahyang, jadi nikmat saja. Nah ini yang keempat, imam harus tahu apa yang dia baca. Yang kelima, ini yang paling penting sebenarnya daripada yang lain juga, yaitu imam harus punya fikih. Bermepom paling kurang fikih tentang fungsi roh sebagai imam. Baik terjadi insiden tu kau jawab. Imam ni kau budak-budak duduk lah, duduk di banjara. Di imam kau bingung geraknya aku jak lu dah boleh di banjara. Maka imam harus punya fikih. Dia harus tahu di mana dia berhenti, di mana dia maju. Seperti setelah dia baca Al-Fatihah, itu sunat dia berhenti. Amin, itu sunat berhenti. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, Hasyiah Anatul Talibin, berhentinya itu sekadar satu Al-Fatihah lagi. Apa tujuan berhenti? Biar makmum bisa baca dengan tenang. Baru imam baca ayat. Itu diantaranya. Jadi baik, amin, bismillahirrahmanirrahim, langsung makmum kamu cawa dia kau nyuki dah baca, dia tarik ikutnya. Itu fikih namanya. Kemudian ketika makmum rukuk, demikian juga apa namanya ketika makmum rukuk, dia baca ayat benar jeda tumakninah baca. Baru rukuk, takbiratul intiqal, takbir berpindah rukuk 3 ngabi ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. 3 diberi seolah-olah Allah Akbar bagian daripada Al-Ikhlas, jeda. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Biasa bak tarawih yang melik-melik ada doa beda dah Fatihah dah ayat dah takbir kamu cawa-cawa. Butuh fikih imam. Kemudian di antara fikih imam itu dia harus tahu mana rukun-rukun yang panjang, mana rukun-rukun yang pendek. Jadi kita bisa nilai imam itu kalau dia fikihnya pas atau tidak, kita mudah nilainya. Kalau di rukun-rukun panjang dia agaklah lama, di rukun yang pendek backtrack nak balik itu. Mana rukun panjang? Rukun pendek cuma 2 dalam solat, dalam rukun solat. Apa saja yang pendek? Iktidal dan duduk antara 2 sujud. Itu yang pendeknya. Dah baik iktidal, ambil panjang iktidal dengan rukun. Duduk antara 2 sujud juga enggak panjang dia. Selain itu, qiyam, berdiri, rukuk, sujud, tahiyat akhir, itu semua rukun-rukun yang panjang. Jadi rukuk betrek becut, berbeza dengan iktidal. Sujud lagi hancit, betrek becut, berbeza dengan yang lain. Khususnya sujud memang betrek. Wa amma rukuk fa'akthiru fihi minat tasbih, wa amma sujud fa'akthiru fihi minat du'a. Kalau rukuk disuruh banyak tasbih, kalau sujud disuruh banyak doa. Dan memang sujud harus dilebihkan. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba paling dekat dengan Allah ketika dia
Sebenarnya posisi quality time ya kalian ada quality time. Posisi yang sangat berkualitas. Meninggal dalam sujud, bulan-bulan. Yang quality time, posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah. Tengok tu datang, ambil berkara, baru kena tu kata benda. Benci macam. Dan makmum pi bungfum benda pukai mum jalan berhalin. Kan yang memang tengok posisi dekat dengan Allah. Maka kata Aisyah, Rasulullah itu kalau sujud seperti orang meninggal. Payah agak cukai dia Aisyah. Kalau nak dia dah dia cukai. Cak memang mata udik. Begitu sujud panjang sekali. Kalau duduk antara dua sujud, kalau tahiyat awal itu pendek, rukun pendek apa rukun panjang? Nya memang ke rukun. Kalau tahiyat awal itu sunat ab'ad lagi kuno ni je ke rukun yang kan pendek kan panjang. Menurut teh mana terkecoh kecoh. Jika rukun yang sunat ab'ad lagi kunut menyertai ulama mazhab Syafi'i menyotinggai apa kun tahiyat awal sama ke tinggal kunut sunat sujud yang sujud sahwi bermupom cik imam pulang kena ulama mazhab Syafi'inya bermoho baik roh siga ada sujud sahwi ya jadi fikih ya maka ini beberapa. Dan imam bisa itu yang sudah jadi rawatib khususnya yang sudah memang dia fungsinya sebagai imam itu dia bisa baca ada kitab-kitab kecil ya buku-buku kecil yang sudah ditulis oleh para ulama tentang khusus fikih imam dan kita juga sebagai makmum. Jadi hendak terkecoh habis hotel ya. Sebenarnya ada satu lagi terakhir masalah kebersihan masjid. Jangan sampai masjid kalah dengan musalla di SPBU. Ya, kebersihan masjid itu harus seperti hotel bintang 5. Harus lebih bersih dari rumah kita. Kan kita bisa lihat masa di rumah kita lebih necis daripada masjid. Rumah Allah harus lebih bersih. Itu masjid di luar. Rasulullah itu sedih kalau masjid kotor. Rasulullah itu pernah nangis ketika masuk masjid, menaruh pintu ke kanan nayo. Dah mentempe bab pintu jalan apa-apa dah. Gena. Ya, dilihat oleh Rasulullah sudah kering. Rasulullah bersama para sahabat. Tidak Rasulullah perintahkan tolong ke anak langsung kedra ke pegelit ngempa ke pegelit nganjara ke kerok sambil Rasulullah meneteskan air mata. Maka kebersihan masjid aliyah masjid benda bakai benda bungung-bungung berlagi taman surga masjid. Baik, saya kira demikian meskipun masih banyak hal lain yang bisa kita bahas tapi karena kita waktu singkat insyaallah dalam pertemuan-pertemuan lain akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.